Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anakku sekalian 2 IPA 1. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kesiapannya hari ini? Siap untuk kita belajar sejarah Indonesia? Siap dong, Ya, Bu. Bu. siap Alhamdulillah. laksanakan Bu, laksanakan siap. Ketua kelas Fajar Maulana, ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Nggak Bu, ada yang nggak hadir si Fahri Bu. Fahri izin katanya Bu. Muhammad Fahri, kenapa dia nak? Fahri izin. Nggak Fahri tahu aja. ikut mamanya Bu. Lagi pergi ikut mamanya. Ibu ingin menjelaskan topik materi baru yang merupakan kelanjutan daripada materi yang kemarin. Materinya kali ini adalah sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi yang baru ini, Ibu akan merefleksikan kepada kalian nih, mau tanya nih, hasil yang belajar kemarin, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Silakan. Fajar Siapa? Bu, Fajar. Oh, Fajar, silakan Fajar. Apa yang kamu ingat dari pembelajaran kemarin? Yang Fajar ingat Bu, Jepang datang ke Indonesia, salah satu alasannya untuk mencari sumber daya alam, Bu. Habis itu alasan lainnya karena dia ingin mengumpulkan pasukan dalam perang Pasifik. Ya. Oke, makasih Fajar. Kalau Ami, bagaimana Ami, masih ingat nggak pembelajaran kemarin? Jepang itu pernah masih, datang Bu. ke Indonesia walaupun waktunya singkat, tapi apa yang Ami tangkap daripada pembelajaran kemarin? Silakan Ami. Yang sebelumnya tuh, Bu, yang saya ingat awal Jepang datang tuh dimulai dari daerah Tarakan, Bu, di Kalimantan. Kemudian mengekspansi beberapa kota lain, terutama di Pulau Jawa. Habis itu, Bu, mereka orang ini datang dengan membawa beberapa propaganda, Bu, seperti pembelajaran kita kemarin adalah menceritakan tentang latar belakang dan tujuan utama bangsa Jepang duduk di Indonesia. Ya. Jadi sebelum kita masuk kepada topik materi, saya ingin memberikan kalian rangsangan atau stimulus pembelajaran berupa video. Silakan kalian simak video yang saya putar ini ya. Pada saat pemerintahan kolonial Belanda, tokoh-tokoh nasional banyak yang dipenjara ataupun dibuang ke pengasingan. Ketika Jepang mulai berkuasa, tokoh-tokoh tersebut dibebaskan dari hukuman dan kemudian membaca kita naik jalan dekat. Mohon maaf videonya kurang guys. Baik, sekian daripada video yang Ibu putarkan. Dari video tadi ada pertanyaan tidak? bertanya. Ya, silakan Ami, pertanyaannya. Bertanya. Jadi bukan tadi bilang Jepang ada buat organisasi kayak pemerintahan gitu, Bu, untuk mengkritik pemerintahan. Kan Jepang tuh orang menjajah, Bu. Kenapa harus dibuat gitu, Bu, mengkritik pemerintahan? Maaf, gitu, Ami bernama Cho Sang-in, itu tujuannya supaya memudahkan Jepang itu mengontrol daripada pergerakan-pergerakan bangsa Indonesia. Makanya tadi kalau kalian dengar itu ada 3 pemerintahan yang sengaja dibentuk oleh Jepang, 3 angkatan. Yang pertama itu Angkatan Darat 25, itu yang namanya Rikugun, kalau di awal kalian perhatikan, itu menguasai Sumatera dan pusatnya itu di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu Sumatera Barat, anak-anakku sekalian. Yang kedua itu Jepang membagi wilayah ke tengah, itu Angkatan 16, Angkatan Darat 16, itu dia menguasai Jawa, Madura, Batavia, jadi Jakarta sekarang.
sebagai pusatnya itu Jakarta. Jadi Jepang itu memang benci sekali dengan ke barat-baratan, Nak. Jadi sejak zaman Jepang, Batavia dirubah namanya kembali menjadi Jakarta. Jadi tidak ada lagi Batavia di era masa pendudukan Jepang. Jadi angkatan 16 tuh menduduki Jakarta, kemudian angkatan yang terakhir itu angkatan selatan kedua itu menduduki Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, pusatnya di Makassar. Jadi tujuan daripada organisasi Chosangin ini untuk memudahkan ketiga wilayah ini untuk mengontrol gitu Ami. Jadi kalau tadi Ami dan seluruh siswa mendengarkan bahwa ini adalah organisasi untuk memberikan kritikan. Itu sebenarnya semata-mata supaya memberikan angin segar untuk bangsa Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan, bahwa Jepang akan memberikan perlindungan, padahal semuanya itu cuman propaganda tadi, cuman propaganda Jepang, Ami. Jadi justru organisasi dibuat Jepang dalam artian untuk kepentingan Jepang, bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Begitu. Ami, bagaimana jawabannya? Bisa difahami? Ibu terlalu cepat? Halo, Ami. Baik, Bu. Paham, Bu? Iya, jadi tujuan itu. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu mau tanya. Kalau kalian memperhatikan tadi, itu pertama kali Jepang datang, Jepang itu menarik simpati rakyat, salah satunya dengan cara membebaskan tokoh-tokoh nasional Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Sultan Syahrir. Yang jadi pertanyaan saya, apa tujuan Jepang itu mau membebaskan para tokoh nasionalis ini? Silahkan. Julia bisa menjawabnya, Julia? Julia Melisa. Baik, Bu. Julia coba jawab. Setahu Julia, mereka itu membebaskan para tokoh kita untuk mendapatkan dukungan itu sendiri, Bu, dari rakyat Indonesia. Jadi para pemimpin nasional Indonesia ini jadi pemimpin. Jadi narik simpati rakyat Indonesia. Oh iya, jadi orang Indonesia itu diberi kesempatan jadi pemimpin gitu, Bu. Untuk Ya, rakyat. makasih Julia. Makasih Julia Melisa. Betul sekali Julia. Tujuan Jepang ingin membebaskan para tokoh nasionalis ini, yang pertama menurut Jepang tokoh nasionalis memiliki inner power gitu. Ada kekuatan tersendiri dalam diri mereka untuk bisa merangkul bangsa-bangsa seluruh masyarakat Indonesia untuk mau pro terhadap Jepang. Jadi bahasa mudahnya seperti ini. Nah, ketika Jepang ingin merangkul rakyat, tentunya dia rangkul dulu pimpinannya, seperti itu. Bisa dipahamin nggak? Jadi tujuan Jepang sebenarnya membebaskan mereka itu ini, gitu. Dan para tokoh nasionalis ini juga wadah yang dibuat Jepang tadi, kalau kalian perhatikan. Kita lanjutkan kepada kegiatan inti kita, pembelajaran kita. Saya sudah siapkan PowerPoint di sini. Sudah tampil belum? Udah, Bu, udah. Jelas ya, insya Allah jelas ya. Tadi video sudah Ibu tampilkan, kalian sudah lihat. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, anakku. Kita menggunakan metode belajar problem based learning atau problem pembelajaran berbasis masalah. Kemudian masalahnya nanti Ibu utarakan. Kalian diharapkan bisa menjelaskan sifat dari pendudukan Jepang di Indonesia, bisa menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia, bisa memberi argumentasi mengenai sifat pendudukan Jepang di Indonesia, dan bisa menyimpulkan sifat pendudukan Jepang di Indonesia, serta menyajikan hasil penalaran kalian dalam bentuk tulisan. Nah, loh, foto siapa ini aja? Fajar, bisa baca nggak? Ini keterangannya di bawah, kelihatan nggak? Rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja oleh Jepang sakit dan kurang gizi. Mereka ditemukan oleh pasukan sekutu yaitu Australia di Kalimantan pada tahun 1945 setelah ditenggal oleh tentara Jepang. Australian War Memorial. Australian War Memorial. Oke, itu adalah sumber bukunya ya. Kira-kira kalau dilihat dari gambar ini, gimana situasi pendudukan Jepang pada masa itu? Ami, dari gambar ini, kelihatannya mereka bagaimana? Menurut saya mereka seperti tertekan, Bu, karena kan
tindakan Jepang ke Indonesia itu lumayan kejam, Bu, dengan adanya kerja paksa. Apalagi Iya. Mm-mm. tadi seperti yang dikatakan Fajar di dalam Mm-mm. tulisan itu, mereka dipaksa kerja ketika mereka sedang sakit. Jadi Mm-mm. bisa jadi tertekan sih, Bu. Iya, oke. Makasih Mita. Kita lanjut ke gambar yang ini. Coba lihat gambar ini. Coba dibacakan. Siapa Ibu mau dengar suaranya Hayatul Wardani, boleh nggak? Dibaca halaman ini. Terpencil pindah Putus-putus dunia ya. karena negara-negara yang menjadi simbol kemiskinan seperti Ethiopia, Bangladesh, atau negara di kawasan benua Afrika yang terkenal langka sumber daya alamnya. Tetapi ini cerita miris tentang kematian yang disebabkan karena kelaparan dan kemiskinan ternyata terjadi di tanah air kita Indonesia. Oke, makasih Hayatul Wardani. Jadi ini permasalahan, Nak. Kalau kita bicara tentang perang, kemiskinan, kurus, kelaparan, meninggal, itu mungkin hal yang bisa dikatakan memang pada zaman itu sedang mengalami itu. Tapi ini kita sudah merdeka, tapi masih ada yang bencana seperti ini, dan ini terjadi di negara berkembang seperti Indonesia sekarang. Ya enggak? Ini fakta loh, Nak, yang Ibu ambil ini. Ya, ini sebuah permasalahan sebenarnya. Kalau kalian menanggapinya seperti apa? Fajar menanggapinya gimana, Jarimu mau dengar deh pendapat Fajar. Ketika ada bencana kelaparan hingga meninggal di zaman sekarang ini, kalau kalian disebutnya zaman milenial gitu loh. Di saat kalian main TikTok, YouTuber, tapi ternyata di bagian negara kita di Maluku, ini kejadiannya di Maluku ya, itu ada yang seperti ini. Gimana menurut Fajar? Ini apa faktornya? Apa ya, Bu? Nggak tahu cara bilangnya, Bu. Atau Bu. Oke, makasih. Kalau Julia gimana, Julia, tanggapannya? Mungkin kalau menurut Julia, Bu, sistem pemerintahannya di situ mungkin belum baik. Terus untuk kesejahteraan masyarakatnya juga kontrolnya kurang baik, Bu. Jadi bisa jadi seperti itu. Iya, bisa. Terima kasih Julia, terima kasih Fajar. Indonesia menaruh banyak harapan pada pemerintahan Jepang. Mereka berharap dapat membeli pangan dengan harga yang murah. Namun yang terjadi malah sebaliknya, harga sandang justru meningkat, tidak mengetahui kabar pasukan sekutu dan hanya menerima kabar resmi dari pemerintahan Jepang. Ini seluruh kantor berita itu dikuasai oleh Jepang, jadi kita nggak banyak tahu tentang informasi Jepang telah kalah masyarakat. Dan wajib militer yaitu seperti Sainendan, Barisan Pemuda untuk melawan sekutu, Kaibodan, Barisan Pembantu Polisi untuk menjaga keamanan desa, ada juga Fujinkai, Barisan Wanita, atau Wanita Palang Merah, serta Wanita Penghibur juga ada, Jugun Yanfu namanya, Jawa Hokokai, atau Perhimpunan Kebangkitan Raya Jawa, dan lainnya. Terima kasih. Dah, daripada sekian presentasi Ibu, sebelum kita membagi diskusi kelompok ya, saya ingin mendengarkan kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Silakan yang memberikan kesimpulan. Hayatul Wardani bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya Bu, kalau menurut saya, jadi sebenarnya kependudukan Jepang itu sangat kejam Bu, tapi kita bisa mengambil kan dia di masa kependudukan Jepang itu ada kerja paksa tadi Bu, ada Romusa ya, satu cara yang diambil oleh bangsa Indonesia sehingga kita bisa meraih kemerdekaan Bu. Oke, makasih Hayatul Wardani. Betul sekali yang dikatakan oleh teman kita Hayatul Wardani, bahwa tentunya pasti ada sisi negatif ya.
Dan kita tidak memungkiri bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan sesuai dengan cita-cita pembukaan kita dalam Undang-Undang Dasar. Jelas banyak kerugian yang kita terima, maksud saya nenek moyang kita terima, bangsa Indonesia kita terima daripada penjajahan Jepang. Tapi juga ada sisi positif, diantaranya kita bisa belajar baris berbaris, kemudian kita bisa menyatukan rasa nasionalis kita di mana kita diperbolehkan berbahasa Indonesia, kemudian kita juga diperbolehkan mengibarkan bendera bangsa Indonesia, itu juga merupakan sisi positif. Anak-anakku 2 IPA 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.